Apa yang menurut Anda sama nggak kita bahwa ya udah nggak apa-apa ada demo, bagian dari mengawal tahapan-tahapan pemilu? Bukan soal nggak apa-apa. Bagi mahasiswa dia udah nggak percaya pada Presiden Jokowi, kan itu intinya udah. Jadi apapun yang Anda lakukan, teori apa namanya secara teknis susah dilakukan, ya nggak ada soal. Kan kita mesti lihat satu rangkaian. Ini ada pertanyaan dari Kak Irma, yang nggak percaya itu mahasiswa atau seorang Rocky Gerung yang memang nggak pernah bisa percaya? Kalau dia percaya dia nggak akan demo. Kalau dia percaya dia nggak akan bikin agenda tanggal 21 April tuh. Kalau dia nggak percaya dia akan berkunjung ke Nasdem, dia akan berkunjung ke P3 segala macam. Dia nggak berkunjung kemana-mana. Dia bahkan bilang kita ada di sini, DPR keluar temuin kita tuh. Artinya dia nggak percaya pada presiden. Ade Armando itu kan bukan Ade Armando, bukan tubuh Ade Armando yang digebuk, tapi tubuh politik presiden. Kebetulan Ade Armando itu hanyalah kalimat dari sebuah teks yang bunyinya arogansi kekuasaan, itu aja. Kalau bisa ini, sorry saya abstrakin lagi ya, saya nggak bisa rendahkan kalimat saya. Saya agak khawatir Bung Rocky, seolah-olah kemudian karena ketidaksukaan pada Presiden Jokowi dan kemudian di situ ada sosok Ade Armando yang memang selama ini pendukung Pak Jokowi, kemudian kita membenarkan kekerasan yang dilakukan oleh seorang Ade Armando. Tapi ya, karena itu mesti bikin abstrak supaya kita ngerti hermeneutik of suspicion. Yang digebuk di situ bukan tubuh Ade Armando. Bukan. Tapi tubuh buzzer. Representasinya Ade Armando. Siapapun yang ada di situ digebuk gitu. Karena udah terbentuk social text. Bahwa ini orang-orang ini Islamofobi, penjilat presiden segala macam. Itu mau dihapus dengan hukum. Nggak bisa. Dulu Raja Louis XIV bilang, saya ini wakil Tuhan. Mahkota saya nggak mungkin diturunkan oleh rakyat. Lalu rakyat penggal kepalanya tuh. Kriminalkah itu? Bukan kriminal. Memang dia terbunuh secara biologis tuh. Yang kemarin itu bukan peristiwa kriminal. Kita mesti baca itu kalau kita abstraksikan tuh. Kalau sekedar bicara terlepas apapun kebencian kita pada saya pertama kali bilang kemarin itu kutuk soal itu. Tapi kita nggak bisa bilang ini kriminal. Ini bukan kriminal. Di belakang itu ada sosial. Apakah ada maling di situ? Bukan. Apakah ada koruptor? Bukan. Tapi memukul itu kriminal. Betul, tapi yang saya terangkan, peristiwa itu bukan peristiwa kriminal. Di dalam hukum pidana itu kriminal karena ada bukti bahwa sasarannya itu. Tapi kita mesti mampu berpikir lebih abstrak dari itu. Di belakang itu ada social tax itu. Nah inilah saya bilang tadi bodoh ini. Ini yang saya bilang dungu ini yang ini tadi. Dia membolak-balikkan kalimat sedemikian rupa dengan mempersuasi orang agar orang percaya dengan omongannya dia. Jangan sampai saya merasa bahwa 4 orang yang ada bersama saya saat ini sama-sama mengecam, mengutuk, ya pastilah, mengutuk tindakan kriminal itu jelas. Terus nyaris menelanjangi seorang Ade Armando itu jauh dari. Oke, kalau dia kriminal apa yang dilakukan oleh Ade Armando gitu, sehingga dia ditonjok? Nah, yang menjadi pertanyaan, kita sama-sama mengecam itu. Jangan sampai kebencian sebesar apapun pada seseorang, maka kita membenarkan kekerasan yang dilakukan. Itu dulu, Bang Rocky. Itu mau wisdom dari dulu begitu, tapi itu kan pura-pura kita ngomong begitu kan. Seolah-olah di belakangnya nggak ada political tax, nggak ada social tax. Kan itu intinya. Ini dibolak-balik terus nih Rosi. Ini udahlah. Ini nggak usah lah. Udahlah, dia nggak usah suruh ngomong itu lagi. Intinya dia membenarkan apa yang perlakuan yang digebukin itu, dia membenarkan.